teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini, notifikasi video untuk berlangganan, serta like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Pemirsa Coretan Bahari, wisata Malam Kutai. Pada edisi kali ini kita ingin mengungkap sebuah benda, ya. Jadi ini seperti telur gitu ya, yang di dalamnya itu ada sebuah keris yang bentuknya tuh berdiri gitu ya. Jadi telur ini dinamakan adalah mustika telur semar gitu ya. Jadi ada sahabat Coretan Bahari, jadi dulu itu dia pernah belajar suatu perguruan gitu ya, di sebuah perguruan yang mengajarkan tentang kebatinan gitu ya. Tentang kebatinan, dan dalam proses dia menuntut ilmu itu selama di perguruan itu, dia dulunya ada dikasih cenderamata gitu ya oleh kiainya beliau atau gurunya beliau gitu ya. Dan cenderamata itu berupa semar gitu. Ya, benar ya. Berupa semar, dan sepasang semar gitu, dan ya dibawalah pulang cenderamata ini ke rumah, kemudian berjalan kira ya mungkin ada kurang lebih 1 tahun gitu, dan dia kembali di mana dulu dia belajar perguruan itu, dan ketemu teman atau saudara seperguruan gitu ya. Dan temannya beliau itu punya telur mustika gitu, dan itu ditukarkan gitu ya. Dalam artian ya mungkin ini karena satu perguruan terus lama nggak ketemu gitu ya kan, dan dari masing-masing dari beliau berdua ini mempunyai pusaka lah, kita katakan seperti itu. Jadi ceritanya ini tukeran gitu ya, tukeran pusaka gitu. Dan mustika ini diberikan oleh teman seperguruannya beliau kepada beliau, dan semar itu dipakai gitu, dan dipelihara oleh teman seperguruannya yang sekarang tinggal di daerah Jawa. Dan dulunya ini ceritanya ini bisa ngobatin orang gitu. Jadi ada orang sakit gigi, kemudian ya berbagai macam penyakit lah gitu ya. Jadi ini bisa dulunya bisa untuk ngobatin orang gitu. Dan ketika itu karena lama nggak difungsikan, dan beliau memutuskan untuk balik ke Jawa, dan mungkin tidak punya tidak punya uang untuk balik ke Jawa. Akhirnya beliau tuh berniat untuk menjual mustika ini, dan kebetulan waktu itu ada temannya juga yang mencari pembeli gitu, dan ini lama dipegang oleh temannya beliau gitu ya. Mungkin ada 3 bulan lebih lah seperti itu dipegang oleh temannya beliau, dan kembali ke beliau ini sudah jarang difungsikan lagi. Jadi beliau meminta tim Coretan Bahari untuk mengungkap apakah ini masih ada energinya, energi asalnya yang dulu, ataukah ini terganti seperti itu gitu. Jadi kita akan ungkap pada malam hari ini, apakah memang ini ada energinya yang sebelumnya, ataukah energi ini tergantikan gitu. Dan mungkin nanti ada cerita yang dibalik dari mustika ini nanti seperti apa. Mungkin beliau dulu kan artinya nggak tahu persis, mungkin dikatakan oleh teman seperguruannya beliau itu ini bisa untuk pengobatan aja, tetapi beliau tidak menceritakan secara detail bahwa ini asalnya dari mana, dan ada cerita misteri apa dibalik dari mustika telur semar. Jadi malam hari ini kita akan coba ungkap, dan sebelum kita masuk lebih dalam tentang cerita dibalik dari telur semar ini, mungkin dari kedua sahabat saya mungkin bisa mendeteksi sebuah energi yang kira-kira ini bagaimana.
Oke, jadi jangan kemana-mana, tapi channel Coretan Bahari serta terima kasih. Malam Pak. Namanya siapa Pak? Suparno. Suparno. Asal dari mana Pak? Sragen. Sragen. Nah, ini ceritanya gimana Pak? Ingin mengetahui apa? Khasiat dari pusaka ini atau gimana? Ya, kalau saya kan mintanya kan cuma lihat masih ada Isinya? atau enggak itu. Ya, mungkin nanti sama bagian cek energinya. Apa? Pusaka ini masih ada energinya seperti yang lama atau sudah terganti atau memang hilang gitu kan. Insya Allah ya, mohon izin ya Pak ya. Iya. Saya ini bisa terungkap pusaka ini Ikhlas Pak ya. ikhlas ya. Nah ini nanti gini kan, pertama kita memang energi ini kita yang ungkap, tapi untuk pembuktian nanti kalau Bapak memang bisa langsung ke Bapak supaya silakan sebentar lihat. Kalau memang beliau mampu, tapi kalau belum angin ya nanti kita Dibukakan mata batin untuk melihat lihat aja sebentar kan. energinya ini. Nah, nanti kan kita sebagai pembuktian Bapak bisa merasakan langsung kan seperti itu. Monggo kan? Ini Pak ya. Tunggu. Ini di rasanya Bapak ini seperti apa Pak? Apa masih hambar atau gimana? Dekan. Deg-degan. Maksudnya gini Pak, apa dengan energinya ini bukan dengan kita gitu. Ya, Rasanya energinya itu kayak dekan mau gitu ya. gitu kan. Jaga sedang mengecek energinya, keberadaan energinya apa masih apa enggak kan, lagi interaksi. Mana Gap? Masih ada. Masih ada. Kadang naik turun. Nah ini yang saya cari. Naik turun ya. Maksudnya kadang kencang, kadang kayak plus Dan lemah. lepas gitu. Padahal di situ ada. Ada ya, masih ada. Masalahnya apanya? Ini yang saya cari. Ini biasanya dikasih apa Pak? Minyak kah atau Enggak, itu nggak pernah? tiap 3 Jumat apa tuh baca Al-Fatihah. 3 Jumat baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ya. Iya. Itu aja. Iya. Dikasih minyak. Iya. Jadi untuk apa namanya rafalannya. Iya. Kalau itu untuk digunakan seperti itu ya Pak ya. Iya. Cara menggunakannya dulu jadinya gimana? Ditempelin atau celupin aja? Air. Di Sama baca Al-Fatihah itu 3 kali baru dititipkan di air. Iya. ini direndam air. Iya. Karena ini Masih Bapak bacakan ya sampai Masih. saat ini? Masih. Nggak pernah putus? Atau dulu pernah putus? Mungkin dulu pernah putus ya sekali-sekali karena kan Tapi dan lupa. sesekali aja ya, nggak lama putus ya. Enggak. ini mungkin dulunya disuruh seperti itu ya Pak ya, atau bagaimana, atau Bapak anu sendiri untuk menggunakan atau memang disuruh untuk
kapal itu untuk ketika itu untuk mengobati atau bagaimana? Ya disuruh sama itu kan, Nah, yang ngasih ya. yang ngasih. Jadi karena beliau mungkin setiap malam Jumat itu ya, Ya, Jumat tapi itu tiga Jumat itu masih rutin Pak. pasti. Masih rutin. Itu Jumat ketiga gitu Pak ya. Iya. nah, Jadi libur 2 Jumat baru Jumat Tiga, ketiga. ya. ya. Ini kira-kira masih maksudnya masih sinkron sama yang punya kan seperti itu karena lama ada dipakai. Bapaknya juga nggak apa ya, yakin tapi nggak yakin kadang nggak yakin. Yakinan. Keyakinan. Ragu-ragu. Ya, ragu-ragu. Mungkin itu yang menyebabkan. Jadi ini buat ngobati kadang cesplem, kadang nggak sembuh, betul nggak Pak? Iya. Nah, ya mungkin pas pengobatan ini pas dia plusnya energinya nih. Nah ini supaya ampuh, Bapak bisa deteksi energinya ini nggak? Kalau pas lagi naiknya energinya ini? Nggak bisa ya. Nanti kita ajari supaya ngecek energinya. Jadi kalau pas jujur apa ya? Jadi kalau mengobatin orang ini, kalau energinya belum muncul, walaupun dia maksa, jangan dulu. Tapi kalau udah muncul, ya baru silakan. Biar Sinkron lah. ya mujarab lah bahasanya. Biasanya itu ada kodenya. Tadi masalah saya ngomong Bapak ragu-ragu atau nggak yakin itu hanya sebatas terawangan saya Pak, bukan berarti itu penyebabnya karena kita belum masuk ke dalam. Coba kan lebih masuk lagi ke dalam. Karena ini energinya masih ada Pak. Cuma kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil seperti itu. Ini kalau masuk mediasi ini nangis di mediasi. Ceritakan aja, maksudnya jangan masuk tapi ceritakan. Mungkin masuk tapi mungkin ada yang disampaikan kepada beliau. Kayaknya Bapak sudah nggak layak pegang. Gitu. Karena apa? Mungkin karena alasan itu mau dijualnya atau memang bukan seperti itu. Ini bersih suci. Nah isinya ini Pak bersih maksudnya suci. Cuman kalau bapaknya menjaga ini ya atau ya ini agak nol ketika itu Percuma dipegang. Kalau Bapak nggak bisa bersih. artinya ini. Iya. Terus apalagi pesennya ini bisa masuk lagi ke dalam. Bisa nggak maksudnya itu beliau supaya bisa megang lagi lah karena ini dia yang megang selama ini kan. Cuma pesannya aja memang buat dia, untuk beliau, cuma agar merawati dijaga ya, samakan supaya energinya itu sama. Karena kalau energi itu tadinya apa yang dibilang itu sinkron, kalau ini energinya putih sama yang tidak sinkron nanti kan berbenturan terus Pak. Nah, ini bisa sinkron. Tapi ini masih ya, tidak tergantikan ya, masih asli Pak, masih asli Pak. Insya Allah asli. Terus, nah ini bisa untuk mengobati, masih bisa. Nah, apalagi selain untuk mengobati untuk apa? Niatnya. Tergantung niatnya ya. Ya. Ada lagi? Tidak minta apa-apa itu. Tidak minta apa-apa. Ada yang perlu masukin ganjel atau dipertanyakan Pak? Tidak ada. Tidak ada. Ini Bapak sudah marem lah. Marem. Nah, kan seperti itu. Hanya itu aja. Hanya itu. Nah, kalau ini Bapak enggak, maksudnya belum marem, mungkin Bapak bisa nanti saja. Tapi kalau Bapak ini sudah marem, ya berarti ini sudah aja, berarti kan tinggal nanti kan Bapak komunikasi dengan tim kan, sebentar ini baiknya seperti apa untuk menyingkronkan kan seperti itu kan, supaya ini enak. Nah ini kalau Bapaknya bersih, ada efeknya enggak buat Bapak caranya?
Nggak ada. Oh, cuma beliau aja yang nggak mau ya? Nggak mau Oh, nggak mau. oh gitu Pak. Mau lihat aja. Kalau niatnya apa? Nggak Sampai mau. bersih, niatnya bagus, insya Allah bisa dipakai untuk baby atau untuk yang lain-lain ya. Ya sudah, izin aja jangan mesti kembalikan lagi ke asalnya. Nah, yang penting kita sudah sampaikan kan seperti itu. Nah, untuk dari tim Coretan Bari hanya mewakili menyampaikan dari energi yang ada di dalamnya. Ganjil di sana sama pinggang belakang. Nah, yang mungkin ada dari Dengpel bisa dibantu. Isi, Pak. Iya. Jadi gini kan, Ah, nah bapaknya ini belum bisa ngerasain apa belum bisa melihat energinya ini. nah, Kan sayang kalau punya energi tapi nggak bisa Iya. ngerasain, nggak bisa. Jadi kalau misalnya energinya hilang dia nggak tahu juga. ya punya pusaka, punya benda, tapi Iya. tidak tahu itu Nggak bisa yang di ngerasain. jalannya pas pergi atau datang kan tidak tahu. Monggo, monggo. Deg-degan. Nah, bapaknya ini yang punya malah deg-degan, pemirsa. Jenengan pun rasakan. Rasanya ini sebelumnya dikasih bantu sama beliau. Sebelum dan Nah, sesudah. nah, ini sebelumnya. Monggo Pak, rasanya Pak. Dipegang. Mboten, ngeten mawon. Nah, secara pakai tangan gini aja. Dulu pernah masanya pakai tangan ya, Pak? Iya. Nah, coba pakai Nah, tangan. pakai tangan ini. Nah, ini beliau yang punya pusaka. Ini merasakan langsung energinya seperti apa. Tapi sebelum-sebelumnya kan belum pernah beliau ini mencoba untuk merasakan energinya. Cuma dikasih terus digunakan saja. Nah, pakailah yang pernah Bapak Iya, Pak. pelajari. Nggak apa-apa. Nah, nggak Bapak kalau emang bisa nerawang nggak apa-apa. Jadi Nerawang apa yang Bapak punya. yang punya itu dipakai. Coba Pak, hadiahkan Al-Fatihah. Jadi kita harapannya Bapak bisa ngerasain sendiri tanpa dibantu. Enggak ada. Ini cara tidak apa-apa. Ini nanti kita akan mencoba ya. Nah, bagaimana bisa merasakan. Artinya ini Bapak selama ini pegang tapi tidak tahu kan dan merasakan energinya seperti apa. Nah, ini beliau akan membantu. Langsung Pak. Saya tangan saja. Nah, ini begini. Bapak itu kok konsentrasi lebih enak tutup mata atau buka mata? Bukan mata. Bapak konsentrasikan di sini. Ini santai. Santai, santai, lemas, 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 santai, lemas. Ini agak ditegangkan. Mata Bapak ke sini. Ini saya bantu masukkan energi, ngerasain energi saya. Nah, biasanya kalau udah saya bisa nembus, Bapak bisa ngerasain. Nanti untuk ngerasain energi yang lain tuh bisa nembus. Mudah-mudahan ini satu cara pertama Pak ya. Ini saya akan mencoba membantu membukakan energinya Saya pakai ilmu pernapasan yang punya pusaka. yang mirip kayak Bapak tapi bukan sama Pak ya. Jadi saya buka pakai pernapasan bukan pakai ilmu yang lain. Awalnya kayak angin kayak gitu Pak. Iya. Nah, ya itu, ya seperti itu. Agak dingin Anginnya lembut, ya, lembut ya. hangat, Ya, ini ada ini. Yang Ini saya salurkan di telapak tangan dulu. Nanti baru Bapak ngetes pusaka Bapak. Kalau nanti belum bisa, nanti saya salurkan ke badan. Bapak ingat rasanya ini Pak? ya kayak angin. Nah, setelah dulu Bapak. Ini saya bongkar di telapak tangan, nempel di kaki Pak. Karena nanti kalau nempel di kaki, energinya bias ke kaki. Energi di kaki lebih besar. Kurang dekat Pak, karena Bapak belum peka. Dekat lagi. Yang penting jangan nempel. Kalau nempel malah nggak ada rasa. Ada perbedaan Pak. Dari yang tadi kan beda kan?
Harus naik lagi Pak. Naikkan lagi Pak. Jadi biar ini biar makin jauh itu makin bisa ngerasain. Kalau ada rasa tarik, naikkan, tarik, naikkan lagi. Supaya tujuannya makin jauh Bapak masih bisa ngerasain. Nanti biar ini di rumah Bapak jarak 1 kilo, kalau kayak gini bisa ngerasain. Nanti rasanya seperti ini. Ini untuk pembelajaran di awal. Naikkan lagi Pak. Ya itu kan ada Pak. Iya kan? Ada kan? Makin besar ya? Kayak angin tuh. Iya. Nah, kayak gitu. Makin besar. Naikkan lagi, naikkan lagi, naik lagi, naik lagi. Ini makin besar Pak. Naiknya tuh gini Pak, naik sambil dorong, naik sambil dorong, naik dorong, tapi jangan lepas konsentrasi Pak ya. Kalau dorongnya terlalu kencang tuh pasti lepas konsentrasi. Dorongnya dikit aja. Ini menyebar Pak. Ini menyebar. Ini menyebar. Iya, yang kencang di sini. Iya. Ini kan? Naikkan di sini Naikkan. ada kami. Ini menyebar ini kan? Kalau kencang naikkan Pak, naikkan tangannya kalau kencang. Kalau bisa segini Pak. Naikkan. Sekal Pak. Masih terasa segitu. Karena jarak dimensi kita dengan alam sebelah itu rata-rata sejengkal. Naik lagi. Saya pengen sampai sejengkal. Biar nggak hilang nanti rasanya. Naik. Nah, itu auranya kan menyebar Pak. Ini loh, sampai sini. Naik. Terasa itu Mas. Ini Naik. yang paling terasa itu. Iya kan? Naik Pak, Ini sudah. naikkan. Iya, Naikkan tangannya lagi. naik lagi. Naik. Itu biar sampai naik ke sini, enggak apa-apa itu Pak. Nggak apa-apa itu, Biar naik. Enggak apa-apa itu. Karena ini menyebar, Kencang itu. bukan fokus dari sini ke sini enggak. Ini sudah menyebar. Jadi nanti kalau udah lama Pak, nggak perlu begini, tutup tangan gini pun bisa masak. Ya. Nah, ini kan udah sejengkal. Ini sudah Ya. Nah, ini artinya kan beliau sudah bisa tadinya ngerasain. bisa merasakan dan ini Bapak merasakan langsung. tanpa direkayasa Pak ya, tanpa Ini kan masih istilahnya masih tahap auranya saja. Iya. Ya, seperti itu. Nanti kalau jenengan lebih tajam lagi, biar jauh kayak gini aja, biar kayak gini aja itu sudah terasa. Ya kan? Nah, nanti bisa masuk lagi ke dalamnya seperti itu. Ya ini pembuktian langsung ya. Iya. Nah, pembuktian langsung bahwa kita tidak ada rekayasa, beliau yang punya langsung, beliau yang merasakan sendiri dengan dibantunya oleh jagat petir. Oke, sudah Bapak cukup Pak, karena sudah bisa. Yang penting ini Bapak sudah bisa merasakan masuk. Nanti untuk apa biar seperti tidak lagi kan kayak gini kan tidak bisa langsung, nanti pelan-pelan supaya Bapak. Nah ini kan kalau kan sinkron. Ya, seperti itu kira-kira sudah cukup ya. kan tujuannya Ya. Bapak mengenal dan yang penting isinya sudah tahu apa di dalamnya tadi ya Pak ya, yang sudah dijelaskan sama Ustaz tadi, Petir tadi ya. Insya Allah begitu. Terima kasih. Oke, coretan Bahari wisata malam Kutai. Jadi tadi sudah terungkap ya. Jadi ini energinya asli gitu ya kan. Dan ya ini adalah yang tersimpan di dalam telur ini. Ini mustika ini adalah energi yang sifatnya itu bersih gitu ya, putih. Dan ya beliau tadi ada satu ini ya yang beliau utarakan kepada kita gitu kan. Ada niat atau ada ucapan yang beliau sampaikan kepada kita. Jadi untuk pemegang dari telur ini ya kan, bagaimana karena beliau ini ya saya bilang beliau gitu ya karena ada sesuatu di dalam ini sifatnya itu bersih dan putih. Jadi kita nantinya ingin menyinkronkan dengan sang pemilik dari pusaka. Dan malam hari ini juga ada sahabat saya di kanan saya, ini sahabat coretan Bahari ya.
dan sekaligus ini menjadi saksi gitu ya, saksi kita mengungkap di dalam Pustika. Nah Mbak Nia, ini dari awal tadi kan ngeliatin kita gitu, ini dalam pikirannya ini apa? Berpikir kan ini semua tidak masuk logika gitu. Jadi Mbak Nia ini secara logikanya apa mungkin yang mau disampaikan? Dari apa yang kita ungkap ini gitu. Apa ya? Soalnya grogi dari tadi. Jadi aku nggak tahu. Nggak fokus. Mungkin lihat gara-gara lihat ting kameranya gitu, jadi nggak fokus gitu ya kan. Ya intinya bahwa sesuatu itu ya kan yang tidak masuk logika itu ya malam hari ini inilah yang kita ungkap seperti itu. Jadi Mbak Nia pernah nggak sih, maksudnya sebelumnya tuh dengar cerita tentang pusaka terus ya namanya dulunya gitu ya, dulunya kan mungkin punya kakek yang punya pusaka ya. Dulunya mungkin keluarganya mungkin ada yang menyimpan pusaka itu. Ada juga sih, cuman kalau om kan cuma kayak keris saja. Keris kecil gitu ya. Ya. Jadi intinya Mbak Nia percaya nggak dengan hal yang seperti itu? Percaya nggak percaya ya percaya aja gitu ya kan. Jadi ya inilah pemirsa bahwasanya intinya gini ya, intinya ketika kita memiliki pusaka, kita tahu fungsinya, kita tahu kegunaannya, dan kita harus tahu energi apa yang terdapat di dalam pusaka itu. Terkadang kan kita nggak tahu nih ya kan, dan ada mungkin pusaka itu yang bisa kayak nyakitin kita gitu, maksudnya kan dalam hal mungkin karena nggak dikasih wejangan dalam 1 tahun gitu, dia bisa menegurnya, itu kan bisa entah itu anak kita yang sakit, kemudian entah kita yang sakit atau istri kita yang sakit gitu kan. Karena apa? Karena kita nggak tahu energinya itu kan. Jadi ya mungkin dia memberi peringatan itu atau memberi kode itu, syarat itu mungkin dengan cara seperti itu. Tapi ketika kita tahu ini fungsinya apa dan kemudian ini energinya apa gitu, ya mungkin kita bisa memeliharanya dengan baik. Intinya gitu. Intinya bahwa ketika kita memiliki pusaka, maka kita bisa memeliharanya dengan baik. Dan ketika kita tahu bahwa pusaka yang kita pegang ini adalah suci atau putih, berarti kan kita harus menyinkronkan gitu kan dengan energi sebuah pusaka yang kita pegang. Intinya gitu ya. Jadi apapun cerita malam hari ini menjadi sebuah pembelajaran untuk sahabat-sahabat Coretan Bahari. Jadi jangan lupa subscribe, like, serta share sebanyak-banyaknya channel Coretan Bahari. Terima kasih, saya Reja dan Mbak Nia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, jadi pemirsa, kita jalan-jalan ke daerah ini ya, kita lagi refreshing nih, kita lagi refreshing ke tempat salah satu sahabat kita ya kan, dan kita nyampe di sini tuh jamuannya luar biasa sekali ya, ada udang, ada macam-macam ikan paus, ikan hiu di sini tadi, luar biasa. Jadi ini menariknya ya kan, adalah ini spesialnya ya, yang jelas gitu ya, ini spesial, ini adalah brownies. Ini ala namanya, ini nggak ada di toko-toko dimanapun, ini nggak ada namanya ini namanya brownies ala Nia. Jadi kalau pemirsa cari ini di toko Amanda, ini cari ini nggak ada, ini spesial. Yang ada di Morebang Alon aja. Yang ada cuma di Morebang Alon. Tapi kok pemirsanya yang nyaut ini. Sorry ya, ini nggak boleh dibagi-bagikan, ini spesial ya. Jadi saya cobain satu ya. Jadi ini ada 2 versi. Ya. Rasa apa ini? Ini ada kayaknya susu putih gitu ya. Susu putih ya. Susu putih dan ini pink gitu ya. Apa itu yang pink? Gak tahu, ini sama-sama brownies gitu. Di atasnya ada kejunya ya. Di atasnya ada kejunya. Pink Bangalo. Wah, Mau dicoba? Ini enak sekali lah. Terasa di lidah tuh kayak selep-selep kan. Gigit gitu ya rasanya ya kan. Pasti iri kan. Nggak boleh, ini kan spesial buat host Coretan Bahari. Tapi tenang aja, pasti ustadznya tidak habis ini.
Ini saya cobain yang versi yang satunya lagi. Berharap sih belakang saya minta bagian. Jadi sangat luar biasa ini. Rasa ini apa namanya, keju ya? Keju ya kan? Atasnya keju. Rasa kejunya enak, terus rasa susunya ini enak juga, dan Nah, ini browniesnya juga lembut sekali gitu ya. Mungkin selembut hati yang ngasih gitu. Ya. kalau ada yang pesan bisa. Boleh, ada yang pesan. Nanti COD-nya pesennya gitu ngelewatin coretan Bahari gitu, ya kan? Karena ini nggak jual, beneran ini nggak dijual di toko-toko, nggak ada. Mereknya pun ini merek yang apa ya, spesial, ini merek spesial nih. Yang banyak sih di toko tapi serupa tapi tak sama. Ya. Serupa tapi tak sama. Tapi ini nggak asik kalau yang bikin langsung ini nggak tampil ini. Promosi lah. Nah, Nggak mungkin promosi ya, itu ya kan? sudah. Soalnya malu-malu, tapi ini Nah, ya ini terima kasih banyak nih udah nyiapin kita brownies yang enak sekali, dan jamuannya juga nih, terima kasih. Tapi ini perlu bahan-bahannya nih, apa bahannya? Bahan-bahannya Ya Mbak Nia mungkin. rahasia dong, ya kan, rahasia. Yang hanya tahu bahannya tuh hanya coretan Bahari aja. Kalau ini kita bagi, wah, ini apa, Deng? Ini ternyata tadi yang nggak sudah apa-apa, ngomong tampil aja, itu. saya Ya, makan aja, silakan nah, ngomong aja. yang tadi sudah tampil lewat seliwat itu di depan itu. Pokoknya begini, nggak adil kalau kita nggak. Oh, Oh alah, mau nyicip toh, ngomong toh. Ini mantap ini ya. Iya, Deng, rasanya Deng. Jadi malam hari ini Manyos. sangat spesial sekali, luar biasa, karena ini kamera udah udah ileran, jadi kita akan ketemu di edisi berikutnya. Jadi tetap tongkrongin kita di channel Coretan Bahari. Selamat. Thank you.